setia. Indah Amin. dia hanya temukan di dalammu, Yesusku. Diam dari hatiku, yang tak terhilang, dan Yesus engkau ku kagumi, karya yang selamatkan ku, engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki, aku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Bapa dalam surga, hanya karyamu Tuhan yang terbesar dalam hidup kami, Bapa. Kau yang beracara, Kau yang memimpin segala aspek hidup kami, Tuhan. Pagi ini, Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, lewat hati kami, untuk kami buka akan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bukan hanya untuk menambah segala wawasan kami tentang Engkau, tapi yang terlebih lagi, Tuhan, kami mau tunduk akan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau kalibrasi setiap hati kami, pikiran kami, Tuhan, untuk bisa terserima, Tuhan, dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih, Bapak. Urapi Pak Daniel, Tuhan, yang kamu firman-Mu, Kau jamah setiap betul lidah hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Ko. Salam, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 99 dengan judul berikut adalah Tuhan Raja yang Kudus. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan ambil beberapa bagian. Yang pertama, saya akan kasih judul pada pagi hari ini adalah Tuhan Maha Besar. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, dan Tuhan itu kalau di lain agama seberang mungkin Tuhan itu Tuhan yang tidak terhampiri ya. Tetapi puji Tuhan di dalam diri setiap orang percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan hati kita. Nah,
Kita akan baca di ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan itu melampaui segala sesuatu yang ada. Jadi Tuhan bisa dikatakan Tuhan itu dalam bahasa Latin adalah transenden, melampaui segala yang ada, maha besar. Makanya ada istilah Tuhan, maksud manusia jadi Tuhan. Tuhan, manusia kok disembah? Kan ada istilah-istilah seperti itu ya dari orang-orang di sekitar kita. Saudara tahu bahwa dia adalah Tuhan yang maha besar. Arti istilah dari Tuhan yang maha besar adalah Tuhan itu bisa menjadi apapun. Bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar, yes, Tuhan itu transenden. Saudara tahu kenapa Tuhan maha besar? Karena Dia tahu segala sesuatunya. Ini setiap kita pasti mengerti bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Waktu kita berdoa pun Tuhan dekat dengan kita. Padahal Dia maha besar. Padahal Dia maha segalanya. Dia maha tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Dia tidak jauh dari kehidupan kita. Dia tidak jauh dari hati kita. Dia sangat dekat. Saudara, ini berbalik dengan transenden dan juga eh, imanen. Saudara tahu imanen itu adalah Tuhan dekat dengan manusia dan mau tinggal di dalam manusia. Buktinya apa? Ayat yang ketiga, saudara. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Wow, ini lebih jauh lagi, saudara. Kalau tadi sudah Tuhan itu maha besar, dia adalah kudus. Makanya setiap kita tidak bisa mendekat. Karena apa? Karena dia adalah kudus. Tetapi nyatanya beda. Tuhan transenden melampaui segala akal dan melampaui segala yang ada. Tetapi juga dia adalah Tuhan yang imanen. Tuhan dekat dengan manusia dan mau tinggal di dalam kehidupan manusia. Wow, dahsyat nggak, saudara? Jadi dia mau tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Jadi apa yang dikatakan orang, Tuhan itu jauh, Tuhan itu nggak bisa terhampiri. Nonsen, omong kosong. Tetapi Alkitab menyatakan, Tuhan berdiam diri dalam manusia. Karena apa? Roh yang ditempatkan dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Bukankah tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus? Dia mau tinggal di dalam hati kita loh, saudara. Saya heran, saya mencermati, dahsyat ya. Gak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka sangat jauh, mereka nggak mungkin dekat. Bahkan Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Di dalam pikiran mereka, nggak mungkin, mustahil. Tetapi kalau kita tahu bahwa manusia jadi Tuhan, itu yang mustahil. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, itu yang luar biasa. Itu memang Tuhan maha besar. Saudara, imanen, Tuhan tinggal dalam diri manusia. Wow, ini harus kita cermati, harus kita syukuri. Karena apa? Tuhan itu dekat. Kita di dalam gereja pun kita bersyukur, kita menyanyi, kita tepuk tangan. Kita harus menghormati Tuhan. Karena apa? Tuhan itu maha besar. Tuhan itu kudus. Biarlah kita datang dengan kekudusan. Biarlah kita datang dengan hati yang tulus, hati yang ingin menyembah, merindukan Tuhan. Wow, dahsyat. Karena makanya setiap orang-orang Kristen, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita tahu bahwa di samping dia besar, di samping dia tinggi, mulia, tetapi dia juga kudus. Kekudusan ini tidak menciptakan jarak pemisah di antara kita. Arti kudus setelah harfiah itu adalah dipisahkan dari orang-orang dunia. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara tahu kenapa Tuhan menyebut dirinya kudus? Kudus ini dengan kategori supaya kita terpisah dari kehidupan manusia yang lain. Kudus itu berarti bukan ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Tetapi setiap kita harus dengan kekudusan untuk datang kepada Tuhan. Dengan berlandaskan iman dan juga percaya dan juga menghormati Tuhan. Jadi setiap kita bisa.
datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Memang Tuhan itu kudus. Saudara, satu peristiwa yang saya masih ingat sampai sekarang, satu kejadian, kenapa Tuhan itu kudus? Dan Tuhan itu menempatkan rohnya di dalam diri kita. Ya, dia nggak mau tempat bait sucinya, bait kudusnya, atau tubuh saudara ini dikotori dengan berbagai-bagai hal, apalagi dengan ritual-ritual penyembahan berhala. Saya waktu itu ada di Gunung Kawi, saya terus terang ingin sekali menjadi seorang yang kaya, saudara. Ya, di Gunung Kawi itu terkenal ada buah buah daru yang katanya kalau jatuh orang kejatuhan buah daru akan menjadi kaya kaya raya dan lain sebagainya. Ya, waktu itu saya sama sepasang suami istri teman di daerah Pandaan itu, saya diajak ke Gunung Kawi. Ayo ikut ke Gunung Kawi. Oke, terbesit dalam ingatan saya, dalam pikiran, dalam hati saya. Wah, aku pengen sugih. Padahal saya waktu itu sudah ikut Tuhan, sudah dibaptis. Tetapi yang namanya manusia, ingin sesuatu yang lain. Hijrahlah saya ke Gunung Kawi. Setelah itu dia menyumbangkan 1 ekor kambing, ya, teman saya ini. Nah, itu saya ada di pasarean dan teman saya ada di depan, ya, suami istri, dan saya ada di belakangnya. Dan kami beringsut, kami yang menuju ke pasarean kayak kuburan, terus ada juru kuncinya di depan. Dan tiba saatnya teman saya diberkati oleh juru kunci, itulah yang ada di depan saya, pakai kantong warna putih merah sambil dungo, wow, dan sebagainya. Setelah itu mau giliran saya, ya, mau diberkati menjadi kaya. Kalau saya kaya mungkin saya nggak kenal Pak Eko, saya nggak kenal Pak Erik, saya nggak kenal Bu Venda. Saudara tahu, sebelum saya diberkati, ya, teman saya ada di depan itu diberkati, mau giliran saya, itu suasana hati itu rasanya galau, saudara. Gak enak, kok nggak ada damai sejahtera ya. Kayak deg 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 jantung itu terasanya semakin detak 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 jantung semakin cepat gitu loh. Kan terjadi kegalauan, terjadi kebingungan, nggak tahu pada waktu itu. Bukan hanya berhenti di situ, di kebingungan dan kegalauan, saudara. Tetapi bulu kuduk ini berdiri. Saya tahu bulu kuduk, bulu Roma ini pori-pori bisa membesar, saudara. Ini besar, saya raba seperti ini. Pasar, wih, merinding, saudara. Nah itu loh merinding, saudara. Kalau Surabaya katakan merinding disco ya. Wah, saya toleh kanan kiri, orang-orang pada diam semua. Mereka pada konsentrasi. Ada beberapa orang di sekitar saya, ada 6-5 orang ya, kalau nggak salah. Itu mereka pada duduk bersila semua, menunggu untuk diberkati. Nah, saya sendiri kebingungan, saudara. Saya galau. Semakin saya berdiam diri, semakin kegalauan itu memuncak. Jadi bingung dengan sendirinya. Padahal saya mau diberkati. Saya toleh kanan kiri, apa lagi? Saya baru ingat, aduh, Tuhan tidak berkenan. Saya nyatakan dalam hati, saya tegaskan dalam hati, Tuhan tidak berkenan. Saya ada di tempat ini. Akhirnya apa yang saya lakukan, saudara? Saya beringsut pelan-pelan. Saya ngesot pelan-pelan mundur ke belakang. Saya lihat di belakang ada seseorang. Saya belok ke kiri sedikit. Terus saya beringsut, saya keluar, keluar, keluar. Sampailah saya di depan pintu. Terus saya keluar, saya berdiri. Saudara tahu, itu kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, bulu merinding, bulu kuduk itu hilang semuanya. Digantikan dengan damai sejahtera. Bayangin, saudara. Makanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang transenden sekaligus juga Tuhan yang imanen. Dia memang Tuhan yang besar. Dia memang Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kudus. Tetapi dia juga adalah pribadi yang imanen. Mau dekat, mau berdiam diri dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam hati saudara dan saya. Mungkin satu saat saudara mengalami yang seperti saya alami. Saudara berada di situasi dan kondisi yang kadang-kadang bisa mengotori rumah Tuhan, bait suci.
yang Tuhan berdiam diri dalam diri hati saudara ini, saudara juga akan mengalami hal yang sama. Saudara akan dibuat panik, saudara akan dibuat bingung, dan itulah tanda bahwa Tuhan tidak berkenan untuk saudara melanjutkan sesuatu di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang kudus. Kalau dia kudus, kenapa kita tidak bisa kudus? Bukankah Tuhan katakan, aku kudus, kuduslah kamu. Artinya apa? Saudara dan saya diberi kemampuan untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Banyak orang ngomong, hidup kudus, tidak mungkin. Nonsen, omong kosong. Tetapi nyatanya, Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Saudara diberi kemampuan. Dengan apa? Dengan roh yang ditempatkan dalam diri saudara. Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama menghormati Tuhan. Apapun kata orang, manusia kok dituhankan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Itu yang luar biasa. Itu yang menjadi kunci utama bahwa Tuhan itu maha besar. Kalau Tuhan maha besar, dia mau merubah apapun bisa. Amin, saudara. Inilah sesuatu hal yang luar biasa yang perlu saudara pelajari, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan imanen, transenden. Dia adalah maha besar, tetapi juga dia adalah Tuhan yang imanen, dekat dengan kita. Nggak jauh. Waktu saudara lipat tangan, wow, dengan hati hancur, dia datang. Hadiratnya ada dalam diri kita. Saudara, sesuatu hal yang luar biasa dalam diri umat percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah di samping besar, dia kudus, dia sanggup melakukan segala perkara. Mungkin saat ini saudara mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan. Saudara dalam tekanan, baik ekonomi ataupun masalah-masalah yang lain sekalipun. Ingat, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu sangat dekat. Yuk kita baca ayat selanjutnya. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan begitu dekat. Tuhan itu imanen, dekat, dan tinggal di dalam manusia. Satu contoh ayat yang luar biasa. Ayat yang ketujuh dikatakan seperti ini. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Karena bangsa Israel pernah hidup di padang gurun, tetapi tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Ketetapan-ketetapan Tuhan diberikan kepada mereka. Kenapa mereka diputar-putar oleh Tuhan sampai 40 tahun kurang lebih? Karena Tuhan ingin supaya ingatan akan Mesir itu hilang. Pengharapan akan Mesir dalam benak bangsa Israel itu supaya terhapus. Makanya dia putar-putar sampai 40 tahun. Jangan sampai ingatan kepada Mesir itu kembali. Sudah tahu, Mesir, Israel diperbudak hampir kurang lebih 450 tahun. Mereka menyembah berhala. Itu pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai saudara dan saya melakukan sesuatu hal yang di luar apa yang Tuhan perintahkan. Jangan mengandalkan ekonomi, harta, kekayaan. Jangan mengandalkan orang penting. Jangan mengandalkan sesuatu yang di luar kemampuan kita atau melebihi Tuhan. Jadi bangsa Israel waktu itu berputar-putar 40 tahun. Untuk apa? Supaya ingatan tentang Mesir itu hilang dalam diri mereka. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat dekat. Waktu itu sangat dekat dengan bangsa Israel. Dia mau datang. Kita tahu waktu tiang awan itu menaungi mereka. Tengah terik matahari, tiang awan menaungi mereka. Wow, sangat teduh sekali. Luar biasa penyertaan Tuhan. Bahkan di waktu malam hari, begitu angin berembus, sangat dingin sekali padang gurun. Sangat menusuk tulang. Tetapi tiang api menyertai mereka. Kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Yuk, kita sama-sama menghargai betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang kudus, tetapi sekaligus Tuhan yang imanen. Mau tinggal di dalam diri kita sebagai manusia. Jangan pernah abaikan itu. Mari kita lebih lagi mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita duduk diam
Kita naikkan pujian penyembahan Tuhan hari. Wow, dahsyat. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah, boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan itu menunggu setiap saat di dalam uh, kita masing-masing. Jadi jangan merasa kecil hati dengan adanya berbagai persoalan yang ada. Justru disitulah letaknya. Kita akan didengar. Karena tahu proses demi proses yang kita alami. Apa sih fungsinya proses demi proses problem silih berganti dalam kehidupan kita, melanda di dalam kehidupan kita dalam tekanan sekali waktu kita tetap ada dalam suatu tekanan yang luar biasa mungkin. Apa sih fungsinya? Cuma satu, mendewasakan kita. Itu cara Tuhan. Gak ada cara lain. Cara Tuhan cuma satu, memproses setiap diri kita. Apakah benar Tuhan yang saudara sembah itu maha besar? Apakah benar Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah itu imanen, yang diam di diri di dalam diri kita masing-masing? Ternyata jawabannya iya dan amin. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, tetapi sekaligus Tuhan yang imanen, Tuhan yang mau tinggal di dalam diri kita masing-masing. Tidak ada suatu hal pengajaran di luar sana yang kita alami. Ini suara ini siapa ya? Pak Titus nih. Itu Pak Kora-kora Pak. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi jangan sampai abaikan. Yuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Pribadi Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Justru proses masalah silih berganti itu cara Tuhan untuk saudara lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengalami Tuhan. Hari lepas hari. Bahkan tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, tahun berganti tahun sekalipun, saudara tetap dekat dalam hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya saat teduh saat ini, sampai kapanpun, yang senantiasa dekat dalam hadirat Tuhan, tetap mengalami Tuhan, tetap mengalami mujizat, tetap mengalami kedekatan dengan Tuhan, tetap mengalami keajaiban demi keajaiban. Hanya apa saja? Hanya lewat Tuhan yang kita sembah. Supaya apa? Supaya pribadi kita itu hari lepas hari semakin kuat. Karena semakin kuat kita sadar bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Bahwa Tuhan itu tidak jauh. Meskipun kadang-kadang kita uh, apa? Kadang-kadang kita merasakan jauh. Kadang-kadang kita merasakan waktu kita mengalami problem masalah, Tuhan itu rasanya jauh sekali. Tidak menolong saya sendirian dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tetapi ingat, ayat demi ayat yang kita dengarkan tadi, terutama di padang gurun bangsa Israel, dilawat Tuhan begitu luar biasa. Dia dekat dengan umatnya. Saudara tahu bahwa Tuhan yang benar itu ada dekat dengan kita. Tidak akan jauh dari kita. Karena apa? Karena ketetapan-ketetapannya diberitahukan kepada kita. Itu adalah satu ungkapan bahwa Tuhan itu cinta dengan saudara dan saya. Dia dekat meskipun dia maha besar. Tapi dia mau tinggal diam di dalam diri kita. Wow, itu tidak mengecilkan arti Tuhan loh saudara. Kalau orang di luar sana, wow, Tuhan kok jadi manusia, artinya kecil. Enggak. Justru karena dia Tuhan, pencipta, dia harus datang, dia harus memberikan teladan, bahwa ini loh aku. Ayo datang kepadaku. Wow, dahsyat. Pada pagi hari ini, itu yang bisa saya sampaikan supaya saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan maha besar, Tuhan yang kata orang jauh sekali, tetapi justru Tuhan yang kita sembah sangat dekat. Dia adalah Tuhan yang imanen maupun diam diri dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan mau memberikan kemampuan kepada saudara. Untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Saudara diberi kemampuan melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa takut? Boleh silih berganti datang menekan saya. Perkataan seperti itu. Tetapi satu hal, Tuhan besar.
dan kudus. Dia mau berdiam dalam diri saya. Ya, kalau Tuhan sudah berdiam dalam dalam diri saya, apa yang kita takutkan? Bukankah Tuhan lebih besar? Itu loh, saudara. Jadi biarlah pada pagi hari renungan ini membuat kita mengerti bahwa Tuhan yang segala sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kudus, sekaligus Tuhan yang imanen, tinggal dalam diri kita. Kalau dia sudah tinggal dalam diri kita, segala persoalan masalah apapun boleh kita terjang dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Serahkan Ya, kepada Pak Eko. terima kasih Pak Leo. Ya, kadang-kalanya tuh kita melihat banyak orang mengatakan Tuhan itu besar. Tapi di saat kita diperhadapkan dengan karya Tuhan, kadang-kadang itu tadi yang disampaikan Pak Daniel tadi, bahwa Allah Tuhan adalah Tuhan yang transenden ya, di luar batas kemampuan pikiran kita yang pikirkan ya Tuhan ya. Luar biasa, bukan hanya Tuhan itu berinisiatif atau menyelamatkan diri kita ya, tapi Tuhan itu mau tinggal di dalam hati kita. Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Itu loh, luar biasanya Tuhan kita itu ya, teman-teman ya. Jadi, hidup kita ini bukan sekedar berfokus pada diri kita sendiri ya, Pak Daniel ya. Ingat, fokus kita adalah pada Tuhan. Sering kita ini menghadapi banyak orang itu ya. Tadi aku ditegur dengan Pak Daniel. Iya ya. Lalu apa respon kita? Harusnya tuh respon kita punya iman yang begitu luar biasa. Tapi kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang kita memakai iman itu hanya sekedar untuk mencapai harapan-harapan kita tuh loh. Ini loh, iman itu kita identikan dengan suatu permintaan dengan motivasi yang kadang-kalanya itu kurang baik. Tapi hari ini, pagi ini kita mau belajar, mau tunduk dan taat bahwa iman itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Menumbuhkan iman kita bukan tergantung pada teman-teman kita, saudara semua. Tadi aku diingat no, nggak tahu langsung kena pas itu iya ya. Kadang-kadang teman kita kok kendo, doa pagi kok kendo, malas gitu ya. Lainnya kok gitu kabeh. Loh, ini suatu teguran buat kita tadi, Pak Daniel. Tuhan itu nggak ada henti-hentinya, nggak pernah jenuh ya untuk tinggal bersama dengan kita. Faithfulness-nya Tuhan itu luar biasa ya. Kesetiaan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Nah ini loh, ya kita mau lebih lagi dekat pada Tuhan, lebih lagi mau menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita perkuat iman kita ini ya, menumbuhkan iman kita ini bukan sekedar, apa dari teman-teman, enggak. Saya luar biasa mengapresiasi Bu Venda itu ya. Bu Venda itu pernah mengatakan sama Han tuh ya, nggak tahu Hani atau Handoko nggak tahu ini. Han, apapun yang doa pagi, join 1-2 orang, kita akan tetap layani. Ini loh, luar biasanya ini. Bu Venda ini Pak Daniel. Ini kalau kita nggak punya teman-teman kayak Bu Venda ini, isok ngepir kita ini dalam hal kemalasan nih. Yuk, tanpa ya kita akan doa untuk bangsa negara kita hari ini. Ini yang baru bangun Pak Erik. Langsung aja Pak Erik. Erik, Ayo Pak Erik, semangat. iya ini baru bangun nih. Erik, Masih di kamar mandi tuh Pak Eko. iya ya. Oh, boy, Pak Erik. Pak Bu Yani, Ya, Bu Yani. yuk kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih karunia-Mu Bapa yang telah Kau berikan pada kami semua Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju Tuhan. Biarlah Kau tuntun, Kau pimpin para pemimpin kami Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, biar bisa memimpin bangsa negara kami ini dengan baik dan benar Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Kau akan memberikan hikmat-Mu untuk Pak Prabowo untuk bisa
memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk anggota DPR, MPR, kepolisian, TNI, semuanya Tuhan, sampai RT, RW Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat-Mu untuk mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalani tugasnya dengan baik Tuhan, tanpa ada kepentingan pribadi mereka Tuhan. Biarlah semua anggota jajarannya Tuhan bisa mengerjakannya tanpa ada korupsi atau apapun itu Tuhan yang merugikan negara. Tapi kami yakin biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah semua program-program pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar Tuhan. Kami yakin Kau akan memberikan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para korban banjir, yang mungkin kehilangan saudara. Kami yakin Tuhan, biarlah Kau memberikan kekuatan untuk mereka Tuhan, agar mereka bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang memberikan damai sukacita, agar mereka mau mengikuti Engkau satu persatu, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita masuk saling mendoakan. Waktunya 10 menit, silakan. Selamat pagi. Ini Pak Heri tumben ini bisa lolos nih seleksi langsung iki. Pak Heri biasanya alot. Iya, Kok tak lihat kok cepat masuk. atau sinyal atau apa ya? Iya. Listrik gimana Pak Eri? Wah luar biasa, ini mulai grafiknya meningkatnya tajam ini sudah aktivitas ya 80-90% lah. Ya, sip. Hati yang senang adalah obat. Makan apa semua sudah mulai bagus semua.
Halo Pak Teguh. Halo Pak Erik. Waduh, Pak Halo Erik. Cik Susan. Iya, pagi Pagi. semua. Sensus ya. Aku belum bangun. Sore ya, tak aku lab duluan ya. Aku mau pergi soalnya. Loh, mau gimana Pak Isu? Halo, mau ke stasiun tuh. Lagi di Loh, jalan loh. ini. Lagi di parkiran ini. Kalau saya terlambat join juga. Mengantar anak saya ke stasiun. Yip. Oh ya. Ya, hati Pak Isu. Ye. Kadang. Pak Erik masih ngantuk loh. Iya. Saya lihat tadi kedipan matanya 3 kali. Tek 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 gitu kan, masih ngantuk dia. Pak Daniel. Ya. Sudah. Lagi. Iya, Pak Daniel. Ya, apa? Aku ini Pak Eko lahir di jangan panggil Surabaya. Pak Daniel itu Pak Leo. Oh, Pak Leo. Ya, Iya. apa Pak Eko? Aku ini kan lahir di Surabaya. Kok ada istilah merinding disco tuh loh. Baru tahu. Saya nggak tahu itu juga. Di kalangan baru hari Iya, ini. kata orang kalanganku, Pak. Di katanya kalangan bahasa itu. Surabaya. Aku lahir di Surabaya, Kak. Pernah dengar Aku merinding ini kan disco. aku ini kan dibesarkan di di Simokalangan, daerah Banyurip itu loh, Pak. Ah, Kalangan. Nah, itu mesti, Pak, ya aku merinding disco aku. Jadi kalau ngelewati apa pohon-pohon apa Beringin. bambu, pohon beringin itu Yang rame. Beda generasi, Pak Eko, merinding beda disco aku. generasi. Jadi Pak Eko enggak taunya bahasanya enggak tahu. Generasinya Pak Saya Daniel tahu. itu kan sudah enggak ada semua. Eh. Pak Eko taunya kacang disco. nah, itu loh, kacang disco. Aduh. Aduh. Tapi saya jadi pertanyaanku tuh loh. Tadi kan Iya. tadi Pak Dadang bilang langsung merinding ya. Heeh. Tapi kalau kita salah nangkep ya, wah merinding. Berarti itu sebuah konfirmasi itu benar-benar ada Tuhan itu, kan gitu. Maksudnya Iya, Tuhan betul. itu Tuhan itu Tuhan T kecil tuh loh. Hmm. Tapi Pak Daniel nangkepnya lain tuh loh. Merinding itu nangkepnya lain ya Pak Daniel. Terus aku ini pernah toh. Jalan-jalan saya. Iya. Terus aku ini pernah ketemu dengan relasi ya. Relasi itu cerita. Pak, aku tuh nengok nih si ini Pak, kelenteng ini Pak. Aku bisa ngerasa loh Pak. Hawa tuh rasanya bisa merasakan aura-aura orang-orang apa tuh leluhur tuh Pak, Ya, gitu ya. leluhur. Aura Bisa mistis namanya, iya, aura badan mistis. itu sok merinding Pak. Aku sok ngerasa loh. Terus aku ngomong, nak merindingnya gampang Pak. Menunggu di kuburan jam 10 bengi merinding dewe Pak. Oh iya, itu pasti tuh. Tak gitu no. Lo iya Pak. Jangan sampai apa ya kita ini dimanipulasi dengan sensitif apa itu tubuh kita ya. Kadang-kadang perbedaan hawa itu kadang-kadang buat kita tuh merinding. Dan orang tuh kadang-kadang pikirannya, waduh ini no anu ya. Makanya papa saya tuh kalau ya ini tuh tahu. Papa saya tuh kalau pergi malam-malam selalu bawa anduk. Taruh nang leher kan gitu. Supaya apa? Tidak merindingan. Merinding. Kenapa papa saya tuh takut? Kalau itu Pak Eko, kalau dulu saya pacaran sama istri itu merinding apa itu namanya? Itu bukan Merinding bukan romantis. disco itu Pak. Cinta itu. Itu merinding dangdut itu Pak. Ya wes yuk. Luar biasa ya teman-teman, semangat. Ya sampai kendo ya. Kadang-kadang kehadiran kita ini secara nggak langsung untuk menguatkan teman-teman juga loh. Ya bukan daya. Iya, kita delok Cik Susan itu ayem. Ayo. Delok Pak Teguh itu. Iya betul. Amin. Iya, Amin. jujur aja aku kalau lihat Cik Susan sama Pak Teguh itu, wah, betul-betul luar biasa ya. Aku lihat Pak Eko ya luar biasa bodoh. Halo Pak Eko. Luar Satu-satu biasa. semuanya. Luar biasa. Luar biasa semua. Imannya kuat-kuat. Romantis Pak Eko. Iya, ini Pak Erik udah nggak sabar mau doain kita semua. Doa untuk anu juga ya, untuk acara tanggal 6, 7, 8 bulan Juni. Ya, Pak Erik
Malangan, ayo. Ya, yuk silakan Pak Erik. Semangat Pak Erik. Pak Eko ditodong terus. Yel-yelnya dulu Pak Eko. Ayo buka semua ayo. Bu Ana, yang keras Bu Yani, yang paling lantang. Keluarga satu tuh. Be Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. praying. Silakan Pak Erik. Ya. Kita akan berdoa ya. Bapa kami bersyukur jika pada pagi hari Tuhan, Engkau masih memberi kami semua kesempatan bersatu bersama Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri sudah di tengah kami Tuhan. Biarlah kami serahkan seluruh kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa melindungi, menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Baik dalam kami yang ada dalam pekerjaan kami, baik kami juga mereka semua yang ada di rumah Tuhan. Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala macam mara bahaya, Kau jauhkan dari segala macam hal yang tak diinginkan Tuhan. Dan juga pada pagi hari kami masih sepakat mendoakan saudara kami kasih, yaitu anak saya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Kau senantiasa melindungi anak ini Tuhan. Kau sempurnakan tubuh anak ini Tuhan. Dan percaya tubuh anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Biar Kau juga kuatkan hati untuk Arona dan Brenda Tuhan, supaya dapat merawat anak ini Tuhan, sehingga anak ini juga dapat dipulihkan dengan sempurna, dan dapat berbicara dan berjalan dengan normal Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sendiri berkuasa atas tubuh anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk Pak Teguh Tuhan. Kami percaya Engkau juga sanggup memulihkan tubuh Pak Teguh ini dengan sempurna tanpa ada kelemahan Tuhan. Kami percaya walaupun secara usia semakin bertambah, tapi kami percaya tubuh rohnya dan rohnya Tuhan itu semakin menyala dalam Engkau senantiasa selalu Tuhan. Biarlah Pak Teguh dan berusaha senantiasa berharap yang mengandalkan Engkau Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mau mendoakan Tuhan untuk acara kami yang akan epioliti Tuhan pada bulan Juni nanti Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan beracara Tuhan, Engkau berkati panitia yang bekerja Tuhan, dan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, supaya acara ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang dapat berpartisipasi dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan segala macam mara bahaya Tuhan, Engkau juga beri cuaca yang baik Tuhan, sehingga tidak ada suatu halangan apapun yang menghalangi kami Tuhan, sehingga kami dapat tiba di tempat dengan selamat dan pulang dengan selamat tanpa ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati semua saudara-saudara kami yang belum didoakan Tuhan. Engkau jauhkan dari segala macam bahaya, Engkau berkati kesehatannya semua ya Tuhan. Engkau juga bukan jalan bagi setiap apapun masalah yang mereka hadapi semua Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang belum bisa hadir bersama kami, Engkau juga bukan jalan bagi mereka supaya mereka semua besok dapat satu itu bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan. Kami serahkan semua doa kami, kami dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih semua, terberkati. Thank you. God bless you See semuanya. you tomorrow. Berkati. Ya. Oke, thank you. Morning. See you. Ya, sampai ketemu.